Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 DTI yang beranggotakan Galang Sakti Galaktiko dengan NIM 2023-0140142, Zakia Laila Hamsa dengan NIM 2023-0140119, dan saya sendiri Damar Sadewa Putra Purwanta dengan NIM 2023-0140110. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang modul 2 DTI yang berjudulkan PC Assembling atau perakitan PC, yang akan dimulai dari teman saya. Ya, jadi di modul 2 ada General and Fire Safety, yaitu lepaskan aksesori yang merupakan lepaskan aksesori yang yang merupakan jam tangan, perhiasan, dan pastikan pakaian longgar terikat sebelum bekerja. Kemudian yang kedua, matikan dan cabut kabel, yaitu pastikan peralatan dimatikan dan dicabut kabelnya sebelum melakukan perawatan. Kemudian yang ketiga, bersihkan area kerja. Yang dimaksud bersihkan area kerja adalah berjaga agar area kerja tetap bersih dari kekacauan makanan dan minuman untuk keselamatan dan kenyamanan. Kemudian yang keempat, ada tutup benda tajam. Tutup benda tajam di dalam casing komputer dengan lakban. Kemudian yang kelima, ada perlindungan keselamatan, yaitu gunakan kacamata keselamatan saat bekerja untuk melindungi penglihatan. Kemudian yang keenam ialah teknik mengangkat. Teknik ini yaitu tekuk lutut saat mengangkat peralatan komputer berat untuk menghindari cedera punggung. Kemudian yang ketujuh ada keselamatan dari kebakaran, mengetahui lokasi pemadam api, cara penggunaannya, dan siapkan rencana evakuasi. Kemudian yang kedelapan ada penggunaan pemadam api. Ingatlah singkatan PAS, tarik pin, bidik bagian dasar api, tekan tuas, sapukan dari samping ke samping. Kemudian yang kelima yang kesembilan ada jenis pemadam api, yaitu kenali jenis-jenisnya dan penggunaannya yang ditentukan untuk berbagai jenis kebakaran. Misalnya kertas, listrik, dan cairan. Kemudian yang ke-10, ingatlah keselamatan sangat penting saat bekerja dengan peralatan, terutama dengan elemen-elemen berpotensi berbahaya seperti listrik. Kemudian ada install the power supply. Yang pertama adalah persiapan antistatik, yaitu penggunaan matras antistatis dan pergelangan tangan antistatis untuk melindungi dari kerusakan perangkat elektronik akibat listrik statis. Kemudian yang kedua ada posisi tower PC, yaitu meletakkan tower PC dengan bagian depan menghadap bawah untuk mengakses slot power supply di bagian belakang. Kemudian yang keempat, membuka casing. Langkah pertama adalah membuka penutup sisi kanan casing komputer menggunakan obeng Torx untuk mengakses bagian dalam tower. Kemudian ada persiapan power supply. Power supply unit atau PSU yang disingkat PSU yang siap diinstal harus sesuai dengan kebutuhan daya perangkat yang akan dijalankan, misalnya CPU dan kartu grafis. Lanjut lang. Eh, ini yang keberapa? Tujuh kayaknya. Yang ketujuh, penyelarasan power supply. Ialah menyelaraskan lubang skrup power supply dengan slot power supply pada casing komputer dan mengunci power supply ke dalam casing menggunakan mekanisme kunci yang ada. Kemudian yang kedelapan, pemasangan skrup, yaitu memasang skrup power supply untuk mengamankan power supply ke dalam casing komputer. Kemudian yang kesembilan ada pemilihan wattage yang tepat. Penting untuk memilih power supply dengan daya yang sesuai dengan kebutuhan komponen internal. Jika tidak, akan diperlukan penggantian di masa depan.
Kemudian langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan instalasi power supply dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan perangkat yang akan digunakan. Kemudian ada select the case and funds. Kesesuaian form factor, pemilihan motherboard, dan komponen eksternal mempengaruhi pilihan casing dan power supply. Form factor motherboard harus sesuai dengan tipe casing dan power supply yang tepat. Misalnya, motherboard ATX memerlukan casing dan power supply yang kompatibel dengan ATX. Kemudian yang kedua, ukuran dan bentuk casing. Ukuran dan bentuk casing harus sesuai dengan motherboard yang dipilih. Casing yang lebih besar bisa digunakan untuk komponen tambahan di masa depan, sementara casing yang lebih kecil memerlukan ruang minimal. Kemudian yang ketiga ada sirkulasi udara, yaitu casing yang dipilih harus memiliki cukup ruang untuk sirkulasi udara agar sistem tetap dingin. Penting untuk memasang kompatibilitas daya dan koneksi power supply dengan tipe motherboard yang dipilih. Kemudian yang keempat, ventilasi dan sistem pendinginan. Penting untuk memperhatikan sistem ventilasi pada casing, termasuk ventilasi pada power supply dan verifikasi lainnya untuk mengatur suhu sistem. LED indikator pada casing juga bisa memberikan informasi tentang status sistem. Kemudian ada yang kelima, pemilihan fan. Instalasi fan pada casing penting untuk mengatur suhu komponen internal. Penting untuk memilih fan yang tepat agar aliran udara bekerja bersamaan, mengalirkan udara dingin masuk dan mengeluarkan udara panas keluar dari casing. Kemudian yang ke-6, semua poin ini penting untuk dipertimbangkan agar sistem komputer bekerja dengan baik dan komponen internalnya tetap terjaga suhu dan kinerjanya. Kemudian ada install the CPU. Yang pertama, orientasi dan penanda pin. Orientasi dan penanda pin 1. Penentuan orientasi CPU dimulai dengan menemukan pin 1. Biasanya ditandai dengan sebuah segitiga. Segitiga ini akan membantu menentukan orientasi pin pada CPU. Kemudian yang kedua ada slot motherboard. Slot pada motherboard juga memiliki penanda yang sama dengan orientasi CPU. Membantu untuk mengatur orientasi CPU dengan benar saat memasang. Kemudian yang ketiga ada penurunan dan penguncian CPU. Kemudian setelah mengetahui orientasinya, langkah berikutnya adalah memasang CPU ke slot CPU pada motherboard dengan hati-hati dan mengunci tuas penahan agar CPU terpasang dengan aman. Kemudian yang keempat ada penggunaan thermal paste. Penggunaan thermal paste pada bagian atas CPU dengan menaruh tetesan kecil di tengah CPU membantu dalam penyaluran panas dari CPU ke heatsink yang akan dipasang berikutnya. Kemudian yang kelima ada pemasangan heatsink. Heatsink berfungsi untuk menyerap panas dari CPU. Pemasangan heatsink yang biasanya dilengkapi dengan kipas memerlukan penempatan yang benar dan pengencangan skrup agar terpasang dengan kuat di sekitar CPU. Kemudian yang keenam, pengencangan skrup dengan pola tertentu. Pengencangan skrup heatsink dilakukan secara diagonal, yaitu dari satu sudut ke sudut lainnya untuk memastikan koneksi yang rata antara CPU, thermal paste, dan heatsink. Kemudian yang ketujuh, penekanan pada kepentingan pendinginan. Proses instalasi ini sangat penting untuk menjaga suhu CPU agar tetap stabil. Heatsink yang dipasang dengan benar membantu menyalurkan panas dari CPU ke udara sekitar dengan efisien. Kemudian yang kedelapan ada penguncian yang kokoh. Pastikan heatsink terkunci dengan kuat dan tidak bergerak sehingga memungkinkan CPU tetap dingin dan tidak terlalu panas saat beroperasi. Kemudian ada install the RAM.
Yang pertama, persiapan sebelum memasang modul RAM. Sebelum memasang motherboard ke dalam casing komputer, instalasi modul RAM lebih baik dilakukan terlebih dahulu. Itu mempermudah proses pemasangan sebelum komponen lainnya terpasang. Identifikasi slot RAM pada motherboard. Pada motherboard terdapat slot RAM yang biasanya memiliki 2 slot untuk RAM. Penting untuk memperhatikan letak letak not letak note atau lubang kunci pada slot RAM motherboard yang akan sesuai dengan note pada modul RAM. Kemudian langkah pemasangan modul RAM. Langkah pertama, buka tuas pada slot RAM motherboard hingga terbuka sepenuhnya dengan klik dan tidak memerlukan kekuatan berlebihan. Yang kedua, langkah kedua, meluruskan modul RAM dengan arah yang benar sesuai dengan note pada slot RAM motherboard. Langkah ketiga, perlahan turunkan modul RAM ke dalam slot secara vertikal. Yang langkah keempat, gunakan ibu jari untuk menekan kedua sisi modul RAM agar terkunci dengan 2 tuas pada motherboard. Anda akan merasakan klik saat modul RAM terpasang dengan baik. Lanjut terakhir lang. Eh, Kemudian ada pemasangan modul RAM kedua. Langkah-langkah yang sama diterapkan untuk memasang modul RAM kedua ke slot RAM yang tersedia pada motherboard. Verifikasi dan penekanan. Pastikan alignment atau penyesuaian modul RAM dengan note pada slot RAM motherboard, lalu gunakan kedua ibu jari untuk menekan modul RAM secara vertikal hingga terkunci dengan baik pada slot. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan modul RAM terpasang dengan benar pada motherboard dan siap untuk melanjutkan proses pemasangan komponen lainnya sebelum motherboard dimasukkan ke dalam casing komputer. Baik, materi selanjutnya akan dibawa oleh saya, yaitu install the motherboard. Langkah pertama yaitu melakukan pemasangan standoff. Standoff digunakan untuk menempatkan dan mengamankan motherboard di dalam casing. Pastikan standoff terpasang sesuai dengan lubang pada motherboard, bisa dengan mempraktikkan penempatan motherboard pada casing terlebih dahulu. Kedua, penempatan I/O plate input atau output adapter plate dipasang di bagian belakang casing untuk memungkinkan akses port I/O pada motherboard. Pastikan penempatan I/O plate sesuai arahnya agar cocok dengan motherboard. Ketiga, penurunan motherboard dengan benar. Saat memasukkan motherboard ke dalam casing, pastikan sudut penempatannya yang tepat dan sejajar dengan slot I/O pada I/O plate. Pastikan motherboard terpasang dengan baik. Proses selanjutnya, pemasangan sekrup pada standoff. Menggunakan sekrup untuk mengamankan motherboard ke standoff casing. Pastikan tidak terlalu kencang agar tidak merusak motherboard. Selanjutnya, ketelitian dalam proses pemasangan. Berhati-hatilah saat memasang I/O plate dan mengencangkan skrup pada motherboard. Bagian-bagian ini bisa terbuat dari bahan yang rentan patah atau membengkok. Selanjutnya, persiapan untuk pemeliharaan masa depan. Beberapa komponen seperti CPU atau heatsink mungkin memerlukan penghapusan motherboard di masa mendatang. Pemasangan yang baik saat ini akan memudahkan proses perawatan atau upgrade di masa depan. Lanjut, poin-poin ini penting untuk memastikan motherboard terpasang dengan benar dan aman di dalam casing komputer, serta mempersiapkan kemungkinan perawatan atau upgrade di masa mendatang. Selanjutnya, install the drive. Adapter untuk solid state drive atau SSD biasanya itu digunakan untuk mengubah ukuran drive, misalnya seperti dari solid state drive SSD berukuran 2,5 inci untuk laptop menjadi ukuran 3,5 inci yang cocok untuk casing komputer desktop. Ini memungkinkan pemasangan yang mudah pada casing desktop. Pemasangan hard drive dengan adaptor. Jika menggunakan adaptor, langkahnya adalah meletakkan SSD ke dalam adaptor, menutup lever, dan kemudian memasangnya ke dalam casing komputer dengan skrup yang sesuai. Tanpa adaptor, jika casing komputer mendukung kedua jenis drive, 2,5 inci dan 3,5 inci, SSD ukuran 2,5 inci dapat langsung dipasang tanpa adaptor dengan menggunakan skrup. Pemasangan optical disk drive atau ODD. Persiapan slot ODD.
Untuk memasang optical disk drive, perlu melepas panel depan casing agar dapat mengakses slot untuk ODD. Penyesuaian orientasi. Saat memasukkan ODD, penting untuk memastikan orientasinya benar agar mudah diakses tanpa harus membalikkan casing komputer. Selanjutnya, pengunci untuk optical disk drive. Beberapa casing komputer memiliki mekanisme pengunci atau lever untuk mengunci ODD saat dimasukkan ke dalam slot. Penguncian ini memastikan ODD tetap terpasang dengan baik. Selanjutnya, pengencangan skrup. Setelah memasukkan ODD ke dalam slot yang tepat, skrup digunakan untuk mengencangkan ODD agar tidak bergerak. Pastikan tidak terlalu kencang untuk menghindari kerusakan. Pemilihan drive yang tepat. Penggunaan adapter atau penyesuaian orientasi penting untuk memasang drive dengan benar dan memastikan drive tersebut dapat diakses dan digunakan dengan mudah. Langkah selanjutnya, semua langkah ini penting dalam proses instalasi drive di dalam casing komputer untuk memastikan drive terpasang dengan aman dan dapat berfungsi dengan baik dalam sistem komputer. Materi selanjutnya, install the adapter cards. Pemilihan kartu adaptor yang sesuai. Perhatikan jenis slot adaptor yang tersedia pada motherboard seperti PCIe X16, PCIe X1, atau Mini PCI Express. Untuk memastikan kompatibilitas dengan kartu adaptor yang akan dipasang, lanjut untuk penyingkapan slot yang tersedia. Mulailah dengan menemukan slot kosong yang akan digunakan untuk memasang kartu adaptor. Lepaskan penutup yang menutupi slot yang dipilih agar bisa memasang kartu adaptor. Selanjutnya, pemilihan dan pemasangan kartu adaptor. Jika akan memasang kartu seperti kartu grafis PCIe X16, pastikan kompatibilitas fisiknya sesuai dengan slot yang tersedia pada motherboard. Lalu, pasang kartu dengan mengalitaskannya dengan slot yang dituju. Selanjutnya, penyetelan kembali slot cover. Setelah memasang kartu adaptor, pastikan untuk mengembalikan slot cover ke casing komputer dan memasangnya kembali dengan menggunakan skrup yang sesuai. Selanjutnya, penyelesaian instalasi. Pastikan kartu adaptor terpasang dengan aman dan kembali memasang penutup slot untuk memastikan keamanan dalam casing komputer. Proses ini penting untuk memasang kartu adaptor ke dalam casing komputer dengan tepat. Memastikan kompatibilitas antara slot pada motherboard dan kartu adaptor yang akan dipasang. Connect the internal power cable. Bagian pertama. Pemasangan konektor 24 pin. Mengarahkan konektor 24 pin dengan soket pada motherboard. Pastikan klip pada konektor terpasang di luar soket dan perlahan tekan hingga terkunci dengan menghasilkan suara klik. Pemasangan konektor 4 pin untuk daya tambahan. Menyelaraskan konektor daya 4 pin dengan soket yang sesuai pada motherboard. Pada penekanannya, pastikan juga hingga terkunci dengan baik. Selanjutnya, pemasangan kabel penghubung kipas CPU. Menyelaraskan kabel daya kipas CPU dengan slot yang ditentukan di motherboard. Tekan secara ringan ke dalam slot tanpa adanya suara klik. Bagian kedua, pemasangan konektor daya untuk HDD SATA. Pemasang konektor dengan 15 pin SATA ke hard disk drive atau yang biasa disebut HDD atau solid state drive yang biasa disebut SSD. Pastikan konektor sesuai dengan arah yang benar dan masukkan hingga terhubung secara penuh. Selanjutnya, pemasangan konektor daya untuk kipas casing. Menghubungkan kabel daya 3 pin dari kipas casing ke slot yang ditentukan di motherboard. Pastikan konektor kipas terpasang dengan benar sesuai arah dan kemudian tekan ke dalam slot motherboard. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Zakia Laila Hamzah. Para Kia, mohon dipersilakan. Nah, untuk materi selanjutnya tentang connect the internal data cables. Yang pertama, identifikasi SATA data konektor pada motherboard atau lokasi konektor SATA data pada motherboard biasanya berada di bagian bawah motherboard. Pada video tersebut terlihat ada 4 koneksi SATA data. Kedua, SATA data konektor pada solid state
hard drive, identifikasi port SATA data pada solid state hard drive ini biasanya lebih kecil dan terletak di samping konektor daya SATA. Next. Selanjutnya, langkah pertama adalah menyelarasakan kabel data SATA dengan port yang sesuai pada motherboard. Kabel ini biasanya memiliki Aduh, Halo. Ki. Oke. Iya. Tadi sampai mana? Sampai yang langkah kedua ya? Masih langkah pertama. Langkah pertama. Eh, ini saya lanjutkan aja karena berhubung Mbak Kianya ada kendala jaringan, jadi yang langkah pertama adalah menyelaraskan kabel data SATA dengan port yang sesuai pada motherboard. Kabel ini biasanya memiliki not atau penandaan khusus untuk memastikan penyelarasan yang benar. Setelah diselaraskan, kabel dapat dipasang dengan lembut hingga terkunci secara tepat. Kemudian langkah kedua adalah menggunakan kabel data SATA yang memiliki sudut kanan untuk menghubungkannya ke port yang sesuai pada hard drive. Kabel tersebut juga akan terkunci saat dipasang dengan benar pada port hard drive. Lanjut. Kemudian ada identifikasi koneksi audio front panel. Menemukan pin audio panel depan pada motherboard biasanya terletak di sudut kiri bawah motherboard. Koneksi ini digunakan untuk menghubungkan jack audio ke motherboard dan memiliki penanda yang membantu penyelarasan yang tepat. Pemasangan kabel audio front panel. Yang pertama, menggunakan kabel HD audio connector yang memiliki penandaan dan lubang sesuai dengan pin panel motherboard. Kabel ini disematkan ke pin panel dengan penyelarasan yang tepat. Kemudian ada koneksi kabel panel depan. Menemukan koneksi-koneksi penting pada panel depan motherboard, termasuk LED power, LED hard drive, tombol power, speaker untuk error BIOS, dan tombol reset. Kemudian ada konsultasi manual motherboard. Referensi manual motherboard untuk memahami letak koneksi panel depan yang sesuai. Diagram di manual akan membantu untuk mengidentifikasi lokasi dan orientasi koneksi yang benar. Kemudian ada pemasangan kabel dengan benar. Yang pertama, power LED memerlukan penyelarasan positif dan negatif sesuai dengan diagram. Kemudian yang kedua ada power switch, reset switch, dan koneksi hard drive LED dipasang pada pin panel yang tepat sesuai dengan orientasi yang ditunjukkan dalam manual. Kemudian yang ketiga, pentingnya kepatuhan pada manual. Proses pemasangan kabel panel depan harus dilakukan sesuai dengan petunjuk dalam manual untuk memastikan koneksi yang benar dan menghindari kesalahan. Kemudian yang kelima adalah melalui instruksi yang diberikan. Langkah-langkah tersebut dirinci untuk memudahkan pengguna dalam mengidentifikasi, menyambung, dan memasang kabel panel depan pada motherboard dengan benar sesuai dengan spesifikasi dan orientasi yang ditunjukkan dalam manual. Untuk materi selanjutnya akan dibawa kepada teman-teman ya. Nah, selanjutnya complete the computer assembly. Pemasangan kembali penutup depan, yaitu melakukan pemasangan penutup depan kasus komputer dengan
manager dan mengunci klip pengunci pada sisi-sisinya. Klip ini membantu dalam mengunci penutup dengan menekan di sudut-sudutnya. Next. Lalu menyambungkan kabel daya dengan mencolokkan konektor pada bagian belakang kasus komputer, memastikan untuk tidak memaksa saat menyambungkan kabel-kabel ini. Nah, selanjutnya menghubungkan kabel-kabel USB, memastikan penyesuaian orientasi yang tepat agar konektor dapat dimasukkan dengan benar ke port yang sesuai. Selanjutnya, menghubungkan kabel video seperti kabel DVI ke port yang tepat pada kartu grafis, menyesuaikan orientasi dan memastikan kencang tanpa memaksa. Selanjutnya, menyambung kabel jaringan atau Ethernet ke port Ethernet yang sesuai pada motherboard. Selanjutnya, menghubungkan kabel audio atau misalnya speaker ke port audio yang sesuai seperti speaker out. Next. Nah, yang terakhir, ini penutup kembali sisi kasus. Meletakkan kembali penutup sisi kasus komputer dengan menjaga agar kuncinya sejajar dan merata. Memastikan slot-slot penutup pada sisi atas terkunci dengan baik tanpa perlu memaksa. Selanjutnya, pentingnya penanganan lembut. Seperti penting untuk tidak memaksa saat menyambungkan kabel-kabel atau penutup kembali kasus komputer. Perlakukan dengan lembut dan pastikan semua terpasang dengan tepat tanpa kelebihan kekuatan atau kekencangan. Selanjutnya, instruksi ini memandu dalam memasang kembali bagian depan kasus komputer. Video dengan hati-hati untuk memastikan semua konektor terpasang dengan benar dan kasus dapat dirakit kembali dengan baik. Oke. Materi telah dijelaskan dan penutup akan dilakukan oleh teman kami Galang. Jadi itu adalah hasil kami dari meringkas modul 2. Jadi mungkin jika ada kesalahan terhadap kami, entah dari perkataan, kemudian sikap, dan juga kendala jaringan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.